Halo guys, kita ngonten lagi. Kali ini kita mau bikin video adaptive cruise control. Nih buttonnya nih, ya. Ini untuk aktifkan, ini untuk matikan. Kemudian ini untuk nambah jarak ya. Diturun ya, jarak antara mobil kita dan mobil depan. Ini untuk menambah. Ada sampai 3 ya. Oke, kita jalan dulu. Kemudian tombol yang atas untuk menambah kecepatan sekaligus kembali ke kecepatan terakhir. Ini untuk mengurangi kecepatan dan mengaktifkan cruise control jika off. Oke, ini kan kita udah standby ya. Nanti kita coba jalan dulu sambil nanti review. Kita masuk pintu tol ya. Oke guys, kita mulai aja langsung ya. Nih, kita masuk tol. Oke guys, ini kan kecepatannya berapa nih? Kita dari kecepatan paling rendah aja ya. Ini kita aktifkan ya. Kita pencet yang ini. Tuh, harus matikan hill descent control. Oke, kita matikan dulu hill descent controlnya ya. Ternyata kita baru tahu hill descent controlnya harus dinonaktifkan. Caranya masuk ke sini. Itu ada di driver assist ya kalau nggak salah. Atau di driving hill descent. Nah ini guys, kita harus nonaktifkan ini ya, hill descent control ya. Oke, sekarang kita coba jalan. Ini kita coba aktifkan dari kecepatan 8. Oke, ternyata bisa guys ya, dari manapun ya. Oke, dia akan menuju kecepatan 30. Nah, ini tadi tombol yang tadi ini untuk menambah per 5 ya, kalau sekali pencet ya. Kalau mau nambah satuan itu kalian pencetnya agak lamaan. Tuh, dia nambah 1, 2, 3 dan seterusnya. Begitu juga kalau kita turun ke bawah. Sebentar saya send dulu ya, kita masuk. Oke, kita udah masuk. Nah, kalau dipencet yang bawah juga sama, dia akan mengurangi tuh per 5. Kalau ditahan lama dia nguranginnya 1-1. Oke, di depan agak macet ya guys. Mungkin kita keluar dulu nanti karena ini macet, kita pindah ke jalur sebelahnya. Nah, ini enaknya cruise control ini ya, yang adaptif. Ini ada angka 100 guys, kayaknya limit di sini 100 ya. Dia baca limit jalan ini. Dia bisa dipakai buat macet-macetan guys. Tuh. Walaupun kita pasang 60, dia turun sendiri. Oh ya, berhentinya lumayan oke ya, nggak begitu berasa seperti mobil-mobil Cina lainnya. Ini levelnya kurang lebih mirip ya dengan Ioniq 5. Agak nggak berasa gitu kalau dia berkurang kecepatannya. Nih kita lihat nih, nah ini akan agak kencang, agak berasa ya. Tapi secara umum kalau lagi di kecepatan yang lajur kiri ditutup di depan. Oke, ada perbaikan guys, rupa-rupanya guys. Kita still there. Ini kecepatannya naik lagi ya. Tuh, tadi ada informasi di situ tadi ya. Ada perbaikan. Kok bisa ya? Dari mana ya dapat infonya ya? Dan ini kecepatannya 60. Kenapa ya 60? Oke. Nah, barusan ada bunyi karena saya ngelindas garis ya. Dia nggak punya lane keeping assist, cuma punya lane departure warning ya. Jadi dia nggak ngunci. Ini kalau kita biarin dia lari ke kiri ke kanan. Saya mau ngetes berhenti ya sampai mati ya. Kita coba ikutin mobil di depan. Ups. Ini kita kurang-kurangin dulu dikit ya. Wow. Oke, kita coba lihat seberapa dia berhenti. Lumayan sih. Nih sampai berhenti. Agak lumayan ngejut tapi
masih batas wajar. Nah ini 0 karena mobil depan jalan lagi, dia meneruskan. Oke, ini masih bisa guys. Kalau terlalu lama dia akan berhenti. Oke, kita matiin aja ya. Oke, kita bayar dulu. Untuk menghentikan cruise control ada 2 cara. Pertama dengan menginjak rem. Nah tuh ya, muncul bunyi ya sebagai indikator. Kemudian cara lainnya adalah, ini saya sudah aktifkan dengan cara memencet ini guys. Tuh ya, otomatis mati juga. Oke, sekarang cara mengaktifkan cruise controlnya lagi, yaitu dengan cara mencet yang ini guys, tombol yang atas. Nah kalau ini nanti kecepatannya akan kembali ke kecepatan terakhir, yaitu 65 ya. Tuh ada 65, kita pencet ya. Nah dia akan deselerasi, stop di 65 tuh guys. Oke, kita tes sekali lagi ya, kita nonaktifkan. Oke, cara mengaktifkan lagi tapi ke kecepatan sekarang, yaitu pencet yang bawah nih guys. Tuh, jadi kalau sekarang 47 dia akan kecepatannya jadi 47. Kalau 50. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kita gas ya? Apakah ada efek? Ini saya coba turunin ke bawah dikit ya biar kelihatan. Ini saya coba injak guys ya. Kecepatan mobil tetap akan bertambah dan cruise control tetap aktif ya guys. Jadi kita boleh berakselerasi dengan cara menginjak gas. Nih kita lepas, nanti dia akan kembali lagi ke angka 55. Nih guys, kita sudah mau keluar kayaknya ya. Cara lain untuk akselerasi bisa dengan cara pencet ini ya guys. Nah tuh, dia akan akselerasi, tapi mungkin tidak responsif ya, tidak sesuai dengan hitungan kita. Jadi kalau dirasa kurang pas bisa pakai gas saja ya. Oke, kekurangan adaptive cruise control di Geely X2 ini adalah dia tidak dibantu oleh line keeping assist, sehingga kalau misalnya kita mau coba-coba lepas setir ya, dia tidak akan berjalan di track yang kita mau. Nih ya, miring guys ya, dia tidak ada kunci terhadap jalur. Kemudian kalau di Ioniq 5 juga ada buat kunci setir ya, sehingga kita bisa lepas setirnya dan kita bisa enjoy ya sekitar berapa menit gitu. Apalagi kalau misalnya jalurnya lurus, dia nggak akan ada masalah guys. Kecuali dia belok-belok, dia akan cepat kasih peringatan. Tuh, kita pegang setir. Sebetulnya kalau dari setting nih ya, lane keeping assist itu ada tulisannya. Sambil kita keluar ya, kita matiin. Nih, driver assist. Nih, lane keeping assist tuh ada. Tapi ini sebetulnya isinya bukan lane keeping assist guys, cuma lane departure warning. Jadi bentuknya hanya peringatan saja, bukan yang mengunci kendaraan di garis jalan. Lane departure warning itu fungsinya cuma ngasih alert aja ya guys, peringatan kalau kita ngelindas garis. Ini contoh. Nah tuh ya, tapi tidak ada feedback lain ya, misalnya ngebalikin kita ke tengah, nggak ada. Jadi agak kurang maksimal fitur tersebut di adaptive cruise control. Oke guys, ini ada beberapa warna ya. Ini warna orange, belum kelihatan ya, tanda bahwa mobil ini terlalu dekat guys, dan dia belum ngunci nih. Nah kalau warna biru itu tandanya kita sudah mengunci mobil di depan. Jadi kita ikut kecepatan mobil di depan. Oh ya guys, ada animasi menarik nih guys. Ini kan kalau begini gambar mobilnya biasa aja ya, tapi kalau saya injak gas tuh guys, ada gambar asap-asap gitu tuh. Mudah-mudahan kelihatan ya, karena saya sekarang sedang menghadap ke arah matahari ya. Mudah-mudahan kelihatan.
animasi menurut saya tergolong bagus ya, karena ini munculnya juga belakangan. Kalau dibanding Ioniq 5 sih kayaknya ini lebih bagus ya animasinya. Tuh, mudah-mudahan kelihatan ya, nggak silau oleh matahari. Guys, ada satu fitur yang cuma ada di Geely X tuh ya, yang saya baru temui, yaitu kalau kita pencet sen ya ke kanan dalam kondisi adaptive cruise control, dia akan dibantu akselerasinya ya mobilnya secara otomatis. Tentunya syaratnya di sisi kanan kita aman ya guys ya. Oke, saya coba ya sekarang. Nah ini saya tidak ngegas guys. Tuh. Jadi lumayan ya, bisa membantu. Kita coba sekali lagi ya. Kita nanti ke sisi tengah, terus kita coba lagi menyalip. Oke guys, ini angkanya 69 ya, 70. Kebetulan mobil di depan agak lambat. Kita pasang sen ke kanan, terus kita ke kanan langsung guys. Nah itu orang-orangnya tadi ya. Otomatis dia menambah kecepatan ya. Kita dibantu tanpa harus menginjak gas. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi saya sih merasa sih belum terlalu beda ya akselerasinya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di video berikutnya.